Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-14 untuk praktikum biokimia atau biasa disingkat PBio ini, saya akan lanjut menjelaskan tentang praktikum uji aktivitas enzim. Jadi kalau sebelumnya, di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai teorinya, mulai dari enzim itu apa, mekanismenya seperti apa. Berikutnya di materi kali ini saya akan menjelaskan praktikum uji aktivitas enzim berdasarkan sifat-sifat atau faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Oke? Jadi tujuannya ada 3 ini utamanya. Untuk membuktikan bahwa derajat keasaman atau pH itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Lalu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi suatu enzim terhadap perombakan substrat. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi senyawa substrat terhadap aktivitas enzim. Jadi 3 inilah yang akan kita fokuskan dalam praktikum uji aktivitas enzim ini. Oke, cukup simpel, tapi yang didapatkan datanya juga cukup penting gitu, supaya untuk kita tahu aktivitas enzim seperti apa sih. Oke, baiklah. Alat dan bahannya juga nggak terlalu banyak ya, cukup simpel juga. Untuk alatnya, kita butuh tabung reaksi, jelas, lalu penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, dan gelas kimia. Lalu untuk bahannya, kita gunakan larutan amilum, ini sebagai substratnya. Enzimnya adalah enzim amilase. Lalu larutan iodium untuk pengetesnya. Lalu reagen Benedict untuk uji iodium dan ini untuk uji Benedict ya, reagen Benedict. Dan terakhir adalah larutan HCl 0,4% dengan pH 1. Ini saya lupa tuliskan juga, harusnya ada yang pH 7 Aquades ya, dan yang pH 9 Na2CO3. Ya, ini kelupaan saya tulis, mohon maaf. Oke, jadi yang pertama, karena ada 3 praktikum yang dilakukan, maka ada 3 prosedur, saya bagi menjadi 3 slide. Yang pertama adalah pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Di mana untuk prosedurnya ya kita siapkan 3 tabung reaksi, bersihkan jangan lupa supaya tidak ada kontaminan. Lalu kita isi tabung 1 dengan 2 ml HCl 0,4%, di mana ini pH-nya 1 ya. Tabung kedua dengan 2 ml Aquades pH 7. Tabung ketiga dengan 2 ml, nah ini Na2CO3 0,5% pH 9. Jadi 3 tabung ini diisi dengan masing-masing pH berbeda, pH 1, pH 7, dan pH 9. Lalu dari situ kita tambahkan 2 mili larutan amilum dan 1 mili enzim amilase masing-masing ke dalam 3 tabung tersebut. Dicampurkan sampai homogen, kemudian dibiarkan selama 15 menit. Berikutnya diuji dengan larutan iodium dan juga reagen Benedict. Kita amati dan kita lihat perubahan warna apa saja yang terjadi gitu antara 3 tabung reaksi dengan 3 pH yang berbeda ini. Oke, itu untuk percobaan 1. Percobaan 2 yaitu adalah pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Jadi di sini kita juga siapkan 3 tabung reaksi yang bersih. Lalu bedanya kalau di sini kita tabung 1, 2, dan 3 itu diisi dengan enzim amilase dengan konsentrasi yang beda-beda. Tabung 1 konsentrasi amilasenya 0,5 mili, tabung 2 1 mili, dan tabung 3 1,5 mili. Barulah di tiap-tiap ke dalam tiap-tiap tabung tersebut ditambahkan sama larutan amilum sebanyak 2 mili semuanya. Jadi di sini yang kita variasikan adalah konsentrasi enzimnya. Oke. Lalu berikutnya dicampurkan sampai homogen, lalu dibiarkan selama 15 menit. Baru diuji dengan larutan iodium dan juga reaksi Benedict. Diamati, lalu kita catat perubahan warna apa saja yang terjadi gitu. Oke. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Jadi kalau di sini kita 4 ya yang disiapkan. Itu siapkan tabung reaksi, lalu diisi berturut-turut dari 1, 2, 3, 4 larutan amilumnya. Jadi si substratnya yang kita bedakan di sini. Kalau yang sebelumnya kan si enzimnya. Kalau ini substratnya itu amilumnya. Ada yang 1 mili, ada yang 2 mili, ada yang 4 mili, dan ada yang 6 mili. Lalu baru ke tiap-tiap tabung tersebut ditambahkan enzim amilase 1 mili. Sama semuanya ke 4 tabung ini. Sama dicampur dengan baik juga, kemudian dibiarkan selama 15 menit. Lalu diuji lagi dengan larutan iodium dan juga dengan reagen Benedict. Diamati dan kita catat perubahan warna apa saja yang terjadi.
Udah, gitu aja, simple kan? Cuma mungkin agak banyaknya karena ini ada yang pertama ada 3 tabung, yang kedua 3 tabung, dan keempat ada 4 tabung. Jadi 3, 3, 4, ada 10 ya, 10 tabung dan masing-masing juga ditunggu dibiarkan selama 15 menit. Jadi lebih lama waktu idle-nya sih, idle time-nya karena kita menunggu 15 menitnya ini. Berikutnya diuji dengan larutan iodium dan benedik, baru kita catat dan tulis perubahan warna apa saja. Dari situ kita bisa tahu fenomena apa saja sih yang terjadi dalam praktikum ini. Oke? Saya masuk ke hasil pengamatannya. Jadi untuk praktikum pertama, yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, ternyata, ini nomor tabungnya 1, 2, 3 ya. Untuk pH 1, atau HCl, pada saat dilakukan uji iodium, itu warnanya adalah biru tua. Uji benedik, warnanya adalah biru muda. Jadi ada warna birunya. Kenapa warna biru dan biru muda ini? Akan saya jelaskan di hasil penjelasan. Sekarang ini pengamatannya dulu saja ya. Di tabung 2, di pH 7 atau isinya aqueous, ternyata warnanya itu setelah diberikan uji iodium, warnanya menjadi bening. Lalu pada saat uji benedik, warnanya adalah kuning. Nah, di tabung ketiga, yaitu pH 9, yaitu isinya Na2CO3, ketika uji iodium, warnanya juga sama biru tua, sama kayak pH 1 ini. Uji benedik, warnanya biru muda juga. Jadi yang beda hanya di tabung kedua, yaitu warna di mana pH-nya itu netral, 7 gitu. Warnanya menjadi bening pada saat uji iodium, dan pada saat uji benedik, warnanya adalah kuning. Kenapa ini bisa terjadi? Akan saya bahas nanti berikutnya. Tapi sekarang kita fokus ke pengamatannya dulu ya. Next adalah yang kedua, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Jadi di sini yang sudah saya jelaskan tadi di prosedur ya, ada 3 tabung, konsentrasi substratnya sama, yaitu amilum 2 mili semua, tapi yang kita bedakan adalah konsentrasi enzimnya. Ada yang amilase hanya 0,5 mili, ada yang amilase 1 mili, dan amilase 1,5 mili. Jadi makin besar gitu konsentrasi si enzimnya. Ternyata perubahan warnanya pada saat uji iodium adalah warnanya kuning untuk yang 0,5 mili dan uji benediknya adalah oranye tua. Ketika ditambahkan konsentrasi menjadi 1 mili, warnanya ternyata ini kalau ini kuningnya kuning banget, tapi ini udah mulai ke arah kuning, ke arah bening gitu. Jadi kuningnya udah mulai pudar. Sedangkan uji benedik ternyata menjadi oranye. Jadi nggak, kali ini oranye pekat, ini oranye biasa gitu. Nah, ketika ditambahkan amilasenya menjadi 1,5 mili, ternyata pada saat uji iodium, warnanya menjadi bening. Udah nggak ada tanda-tanda kuningnya lagi, tapi benar-benar bening gitu. Kalau ditambah uji benedik, nggak ada oranyenya lagi, tapi benar-benar fokus ke kuningnya ini. Jadi makin pudar warnanya, ke arah kuning, ini ke arah bening, dan ini ke arah kuning gitu. Kira-kira seperti itu kalau lihat dari warnanya. Oke, lebih jelas kalau ada fotonya, cuma sayangnya tidak ada ya, jadi ya tolong dibayangkan saja ya dari kata-kata ini kuning, kuning bening menjadi bening. Jadi awalnya kuning, menjadi kuning bening, menjadi kuning. Ini juga oranye tua, menjadi oranye, menjadi kuning gitu. Oke, gunakan imajinasi Anda. Yang terakhir adalah pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Jadi kalau di sini ada 4 tabung, di mana enzimnya sama, yaitu amilasenya 1 mili semuanya. Yang beda adalah konsentrasi si substratnya. Mulai dari 1 mili amilumnya, lalu menjadi 2 mili, 4 mili, dan terakhir 6 mili. Ternyata, ini perubahan warnanya kecil banget ya, nggak apa-apa lah, kebaca kan. Perubahan warnanya akibat uji iodium di tabung 1 yang hanya 1 mili, itu uji iodiumnya warna kuning ya, masih warna kuning, kelihatan banget kuningnya. Pada saat uji benedik ternyata ada menjadi warna oranye plus endapan tapi hanya sedikit saja. Berikutnya ketika konsentrasinya substratnya ditambah jadi 2 kali lipat jadi 2 ml, uji iodiumnya menjadi kuning bening ya, kuning ke arah bening. Nah, uji benediknya oranye tapi endapannya banyak gitu. Oke. Mulai jadi kalau ini cuma sedikit endapannya, kebanyakan larut, kalau ini endapannya ada dan banyak gitu. Yang ketiga, ketika amilumnya 4 ml, uji iodiumnya udah mulai kuning bening. Tapi uji benediknya oranye, endapannya sedikit lagi. Jadi mulai berkurang lagi. Kalau ini kan sedikit, lalu jadi banyak, lalu jadi sedikit lagi. Terakhir, ketika amilumnya jadi 6 ml,
uji iodium jadi kuning bening juga, dan uji benedik oranye dan sedikit endapan juga. Jadi yang paling kelihatan bedanya adalah mulai dari 2 ml, uji iodiumnya ke arah kuning bening, dan ini nggak jauh beda ya warna kuning beningnya. Masih ada bening tapi masih ada kuning-kuningnya. Bedanya adalah di jumlah endapannya. Kalau di uji benedik, di 1 ml endapannya sedikit. Di 2 ml amilumnya endapannya banyak. Tapi ketika ditambah lagi ke 4 ml, endapannya jadi sedikit lagi, dan ketika ditambah 6, sama sedikit juga. Jadi yang paling berbeda adalah di sini, di amilum 2 ml ini. Oke, kebayang ya? Nah, fenomena apa saja sih yang terjadi di tiga ini? Yang pertama, ini juga saya bahas jadi 3 pembahasannya, saya bahas jadi 3 slide ya. Untuk reaksi pertama, pada 3 tabung reaksi itu dilakukan pengisian tabung reaksi. Yang pertama 2 mili HCl 0,4%, lalu yang kedua 2 mili Aquades, dan yang ketiga Na2CO3 0,5%. Dan masing-masing ditambahkan 2 ml amilum dan 1 ml enzim amilase. Yang kemudian dilakukan pencampuran hingga homogen, berikutnya uji iodium dan uji benedik. Nah, di percobaan ini, tabung yang berisi amilum dan amilase yang ditambahkan HCl di pH 1 dan Na2CO3 di pH 9 diuji dengan iodium menghasilkan warna biru, biru tua, dan dengan benedik menghasilkan warna biru muda. Artinya apa? Berarti masih ada amilum. Jadi dengan kata lain, enzim di situ belum bekerja menghidrolisis amilum. Dengan kata lain, enzimnya belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal sehingga masih ada amilum yang tersisa gitu. Nah, bedanya kalau di tabung yang Aquades atau pH-nya 7, uji iodium hasilnya adalah warna bening, dan diuji dengan benedik warnanya kuning. Artinya apa? Berarti dalam tabung tersebut sudah tidak ada lagi amilum karena sudah dihidrolisis menjadi monosakarida oleh enzim amilase. Jadi dari sini bisa dilihat pada pH yang jauh di luar pH optimum, baik yang itu terlalu ke bawah, terlalu asam atau terlalu basa, enzim akan terdenaturasi dan tidak akan bekerja secara optimal. Jadi pada pH yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, umumnya enzim akan non-aktif. Jadi otomatis ini tidak akan terjadi reaksinya. Jadi masih ada amilum, makanya masih ada warna biru tua. Biru tua untuk uji benedik dan biru muda, biru tua untuk uji iodium ya. Dan untuk benedik warnanya biru muda. Itu karena enzimnya itu terdenaturasi dan tidak bekerja untuk melakukan hidrolisis si amilumnya menjadi monosakarida. Beda dengan yang di pH 7. Karena enzimnya dapat bekerja secara optimal di pH 7 ini, dia bisa menghidrolisis si amilum menjadi monosakarida sehingga pada saat uji iodium warnanya bening dan pada uji benedik warnanya kuning gitu. Itu kira-kira pembahasannya. Next. Pada percobaan kedua, itu kita coba pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim di mana 3 tabung itu dimasukkan 0,5 ml enzim amilase pada tabung pertama, 1 mili enzim amilase pada tabung kedua, dan 1,5 mili enzim amilase pada tabung ketiga. Dan masing-masing tabung ditambahkan sama amilumnya 2 mili. Lalu dicampur ketiga homogen, lalu ditunggu 15 menit. Selanjutnya sama, diuji iodium dan uji benedik. Ternyata di percobaan ini, warna yang diperoleh dari konsentrasi amilase yang semakin tinggi itu akan menghasilkan warna yang semakin pudar. Artinya, enzim amilase ini akan semakin efektif dalam menghidrolisis amilum menjadi monosakarida apabila konsentrasinya semakin tinggi. Jadi, kalau dari literatur, itu dijelaskan bahwa peningkatan konsentrasi enzim itu akan meningkatkan kecepatan reaksi enzimatik. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, kecepatan reaksi pun akan semakin tinggi. Jadi bisa dikatakan kecepatan reaksi enzimatik itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Jadi dengan kata lain, makin besar konsentrasi enzim, maka reaksinya akan semakin cepat sehingga warna yang dihasilkan pada saat uji iodium dan uji benedik akan semakin pudar gitu. Artinya, ya semakin efektif si enzim tersebut bekerja. Itu kira-kira untuk pembahasan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah di mana percobaan ini kita ceknya di pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Itu kita ada 4 tabung reaksi, masing-masing dimasukkan 1 mili amilum, 2 mili amilum, 4 mili amilum, dan 6 mili amilum. Lalu
Keempat yang ditambahkan enzim amilase 1 mili, sama semuanya. Dicampur, lalu dibiarkan 15 menit, dan terakhir uji iodium dan uji benedik. Hasilnya, terjadi peningkatan kerja enzim tiap peningkatan substrat, terutama sampai tabung kedua yang isinya adalah 2 mili amilum, yang menghasilkan banyak endapan di uji benedik. Yang artinya apa? Ini membuktikan bahwa enzim telah mencapai titik jenuhnya di 2 mili ini. Karena setelah lewat dari 2 mili, dia akan turun lagi aktivitasnya. Jadi maksimalnya dia akan bereaksi atau menghidrolisis si amilum menjadi monosakarida itu di konsentrasi substrat 2 mili ini. Di atas 2 mili, yaitu 4 dan 6 mili, dia akan turun aktivitasnya sehingga eh, apa namanya? Hasil dari uji iodium dan uji benediknya pun tidak sebagus yang 2 mili ini, yang menghasilkan banyak endapan di uji benedik utamanya. Oke, jadi bisa dibilang pada suatu reaksi enzimatik, bila konsentrasi substrat semakin besar, sedangkan yang lainnya tetap, maka kecepatan reaksi untuk enzimatis ini akan meningkat sampai suatu batas kecepatan maksimum. Jadi ada batasnya. Setelah mencapai batas, dia akan mencapai titik jenuh dan akan mulai turun lagi gitu. Itu kira-kira fenomena yang terjadi pada percobaan yang ketiga ini. Oke? Jadi kesimpulannya apa? Ada 3. Jadi untuk dari yang pertama, derajat keasaman atau pH itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, di mana pada setiap pH yang berbeda, mulai dari 1 sampai 9, hasil ujinya itu berbeda-beda juga. Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, umumnya enzim menjadi non-aktif karena terdenaturasi gitu. Lalu, pengaruh konsentrasi enzim terhadap perombakan substrat itu sangat berpengaruh juga, bahwa kecepatan reaksi dengan menggunakan enzim tersebut tergantung pada konsentrasi enzim, di mana pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Dan terakhir, ini harusnya konsentrasi enzim ya. Ya, benar sih, tapi masuknya ke sini. Yang terakhir, pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim dapat dilihat dari hasil percobaan bahwa konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi, tapi hanya sampai batas tertentu saja, di mana mencapai titik jenuhnya. Kalau sudah sampai titik jenuh, mau diperbesar sampai berapapun konsentrasi substratnya, dia tidak akan naik lagi karena sudah mencapai titik jenuh gitu. Itu kira-kira 3 kesimpulan yang bisa diambil dari 3 percobaan uji aktivitas enzim ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.